Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya gitu ya. Ya, gitulah. Eh, jadi setelah membantai UTS Fisika, kini saatnya kita membantai Matematika. Jadi kita akan hari ini bahas tutorial bab 2 yang kemarin barusan keluar ya, kemarin yang bab 2 part 2 ya, bab 2 part 2 di sini kita cukup banyak ya soalnya. Jadi untuk ini kita akan bagi dua part. Jadi part pertama adalah kita menghabiskan satu lembar ini, berarti adalah sampai nomor apa sampai nomor 37 ya. Oke. Jadi kita akan tamatkan ini sampai nomor 37 ya untuk hari ini. Untuk hari ini, untuk video ini anjay. Ya, bentar ya. Oke. Kita langsung ke OneNote. Saya ambil dulu untuk telaah konsepnya. Bentar ya. Sebentar, sebentar. Oke. Kita ambil dulu telaah konsepnya. Nomor 23 ya. Oke, sebentar. Ini ya telaah konsep ya. Oke, telaah konsep. Jadi di sini kita punya nomor 23A. 23A kita ada jika Gx itu adalah Fx yang dikuadratkan dan Hx itu adalah F dari X kuadrat, maka G aksen X dan H aksen X berapa? Nah, jadi kita itu punya di sini yang kita sebut dengan aturan aturan rantai atau chain rule. Jadi di mana kalau kita misalnya punya fungsi yang gampang ya, anggaplah kita punya fungsi Fx gitu ya. Fx itu adalah U X yang dipangkatkan dengan N, maka turunan dari ini bukan hanya semata-mata menurunkan N ya, lalu dikalikan dengan UX lalu N min 1, tetapi saya juga harus kalikan dengan U turunan dari U-nya. Ya gitu, itu chain rule. Jadi untuk yang A ini berarti kalau kita cari G aksen atau turunan dari G, berarti saya turunkan dulu pangkatnya seperti biasa, saya turunkan gini ya. Nah, tapi yang membedakan adalah saya harus kalikan lagi dengan turunan dalamnya, itu F aksen X. Itu. Sedangkan H aksen X di sini ya F. Nah, sini kok saya bingung. Sebentar ya. Ya, ini kan 2 Fx kali F aksen X sudah betul. Lalu yang ini H aksen X berarti ya saya turunkan ini dikalikan dengan 2x ya. Jadi selain menurunkan fungsi, saya juga menurunkan eh, turunan yang di dalamnya. Ya, kalau lebih gampangnya gitu aja jelasinnya ya. Saya juga bingung ini sudah mulai udah mulai susah ya guys ya. Nah, yang B turunan ketiga dari ya turunan ketiga ya berarti kita cari dulu turunan pertamanya ya. F aksen X-nya berarti di sini turunan dari X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3. Turunan dari sini itu cos. Sedangkan kalau kita turunkan lagi untuk turunan keduanya berarti ini akan jadi 12 X kuadrat. Ini akan jadi minus sin X. Lalu kalau saya akhirnya turunkan lagi untuk ketiga kalinya, maka ini akan jadi 24X minus cos X. Ya. Oke, yang C. Dengan turunan implisit, kita diminta ini. Jadi turunan implisit itu adalah setiap kita gampangnya itu setiap kali kita menurunkan Y, kita harus mengeluarkan dy dx gitu. Karena kita parameter kita X. Nah, jadi dia implisit terhadap X. Nah, jadi di sini, berarti kalau saya punya XY kuadrat, berarti saya harus gunakan apa? Aturan perkalian. Jadi, saya pertama-tama turunkan dulu, gitu ya. Satunya kan ini XY kuadrat nih. Nah, saya turunkan dulu kan ini U, ini U gitu ya, ini V gitu ya. Jadi di sini saya bisa apa ya? Saya bisa buat C itu jadi U aksen V kan berarti adalah Y kuadrat ditambah dengan Y kuadrat kan diturunkan jadi 2Y. Jadi 2XY itu. Nah, karena saya menurunkan Y, maka saya akan jadi mengeluarkan dx. Lalu di sini plus Y, Y itu kan turunannya satu. Satu kali dengan dx ya dx. Kenapa muncul dx? Ya karena dx karena ya kita menurunkan terhadap Y gitu kan sama dengan 3x kuadrat gitu ya.
Yang D, jika X, Y, dan Z adalah kuantitas yang berubah terhadap waktu. Nah, ini kita berbicara tentang laju yang berkaitan. Jadi ketika kita maka ada kaitannya ini dt. Jadi mereka ini diturunkan terhadap parameter t. Jadi di sini artinya ketika x kuadrat saya turunkan kan jadi 2x. Tapi karena ininya bukan t, jadi saya harus menggunakan dx dt. Yang ini juga, jadi saya tambah dengan 2y dy dt. Yang ini akan jadi 2z dz dt. Maka hubungannya adalah apa? Saya bisa bagi semuanya dengan 2. Jadi ini akan jadi y dy dt sama dengan z dari dz dt. Yang E, jika kita menurunkan suatu fungsi itu diferensial, terhadap variabel bebas x diferensial dari y adalah dy. Jadi kan kalau kita menurunkan itu kan sebenarnya adalah dy dx. Itu kan ini sama aja dengan f aksen x. Kalau dia mau dy-nya aja ya udah dy berarti adalah f aksen x yang dikali dengan dx. Beres. Yang F. Yang F, jika F terdiferensialkan di sekitar X sama dengan A, maka hampiran linear di F di A adalah fungsi Lx sama dengan apa gitu ya. Jadi kita kembali lagi berpacu pada ini. Jadi kita sekarang itu sama aja kan dy dx. Ini kan F aksen X dx. Nah, tapi di sini dia terdiferensialkan di X sama dengan A. Jadi saya ganti A. Salah. Kan dx ya. Jadi ini, ya ini tetap X. Nah, di mana kalau dalam hampiran itu dy ini kita bisa aproksimasi dengan delta y. Di mana berarti ini berarti si dy ini bisa teraproksimasi oleh f x plus a min fa. Gitu kan? F x plus a min fa. Nah, sehingga ya sehingga iya, apa yang bisa terjadi? Nah, jadi yang akan terjadi di sini adalah kalau saya punya ini. Nah, inilah yang saya sebut dengan hampiran ini ya. Tapi ini belum selesai ya. Udah. Jadi gini. Nah, karena D itu dekat dengan ini, saya pindahin kali ya. Nah, ini ya. Karena DY ini dekat dengan ini, maka ini akan dekat juga. Jadi D-nya saya ganti dengan ini. Tuh, D-nya saya ganti ini. Nih. Jadi akan jadi F X plus A min FA. Ini akan dihampiri oleh F aksen A. Gitu ya. Dimana dx ini adalah delta. Dimana x kurang A jadinya. Jadi dx ini akan sama saja dengan x min A gitu ya. Delta. Jadi akan sama dengan delta x. Jadi di sini f x plus A akan terhampiri oleh FA ditambah dengan F aksen A yang dikali dengan X min A. Nah, jadi saya bisa buat ini, berarti jawabannya adalah apa? Ini saya ubah jadi L, hampirannya LX gitu ya. Maka ini akan jadi LX adalah FA yang ditambah dengan F aksen A yang dikali dengan X min A. Ya, kurang lebih begitu. Oke, itu total konsep. Total konsepnya aja lumayan ya. Lumayan berbobot. Oke, saya mungkin dipercepetin ya karena soalnya banyak. Jadi di sini kita yang A dulu, yang A kita disuruh mencari eh, GOF aksen satu, di mana GOF aksen satu ini adalah G F1. Tapi kita turunkan kan? Ya enggak? Jangan dulu deh. Gini aja deh. eh kita buat ini aja dulu. GOF dari satu ini adalah GF1. Maka kalau saya menurunkan ini, maka GOF satu gitu ya. Maka dia akan jadi G aksen dari F1 yang dikalikan dengan F aksen dari satu. Ya, gitu ya. Nah, jadi di sini berarti GOF aksen dari satu akan jadi G aksen F1 ini berapa F1 ya? Kita cek F1 berapa? F1 itu min 1. Jadi
G aksen min 1 yang dikali dengan F aksen 1. F aksen 1 itu 2. Maka G aksen min 1 itu adalah 4. Ya, 3, sorry. 3 yang dikali dengan 2. Maka ini akan jadi 6. Oke. Terus yang B. Yang B, F, O, G aksen dari 0. Berarti ini akan sama saja. Jadinya adanya adalah F aksen dari G0 yang dikali dengan G aksen dari 0. Maka di sini FOG aksen dari 0. Maka ini akan jadi apa? F aksen dari G0. G0 itu adalah di sini 1 ya. Jadi F aksen 1 dikali dengan G aksen 0. Berarti G aksen 0 berapa G aksen 0? 2 ya. Oke, jadi FOG aksen 0. F aksen 1 berapa? 2 ya. 2 kali 2 ya adalah 4. Nah, ya, jadi kurang lebih caranya gitu. Untuk bagian C dan D silakan kerjakan sendiri gitu ya untuk latihan. Karena kan tipe sama tuh ya. Silakan kerjakan sendiri ya. Oke, kita lanjut yang nomor 25. Nomor 25, tentukan turunan dari fungsi berikut. Jadi ini kita kayak diuji untuk apa? Aturan rantainya. Jadi yang A ini berarti turunannya adalah turunkan ya. Jadi 7 kali 3x min 2 pangkat. Nah, dikurangi 1 ya. Dikali dengan 3. 3 karena turunan dalam ini. Jadi berarti F absen X-nya adalah 21 yang dikali dengan 3x min 2 pangkat 6. Oke. Terus yang B. Yang B itu adalah Fx di mana di sini kan akar. Akar itu saya buat saja jadi pangkat setengah ya. Jadi lebih gampang lah ya gitu ya. Ini setengah. Maka di sini F aksen X-nya adalah setengah yang dikali 7x kuadrat plus 3x dikali dengan min setengah yang dikalikan lagi dengan turunan dalam itu adalah 14x tambah dengan 3. Maka di sini saya bisa sederhanakan si F aksen X akan jadi 14x tambah 3 per 2 akar 7x kuadrat plus 3x. Oke, terus yang C. Yang C ini fungsinya hx. Di h aksen x. Nah, pangkat 3 kan, berarti dia jadi sin 3 sin kuadrat ya. 3 sin kuadrat dari 2x plus 3 dikalikan dengan, sorry, bentar. Kalau trigonometri itu agak beda guys. Trigonometri itu saya selalu menerapkan konsep koefisien pangkat fungsi sudut ya gitu ya. Koefisien pangkat fungsi sudut. Gitu. Ya, sebentar, saya cek dulu. Oke. Nah, jadi di sini kalau untuk fungsi trigonometri, berarti kan pertama 3 saya turunkan dulu. Jadi kan 3. 3, kita pangkatnya keluar 1 kan. Jadi 3 sin kuadrat 2x plus 3. Lalu turunan dari sin apa? Cos. Jadi cos 2x tambah 3. Lalu kalikan lagi dengan turunan dari 2. Nah, gitu. Jadi di sini akan jadi 6 sin kuadrat 2x plus 3 cos 2x plus 3. Gitu ya. Itu turunannya. Jadi kalau trigonometri saya biasa terapkan koefisien pangkat fungsi sudut KPFS. Jadi pertama tadi kita turunkan pangkat kan. Jadi pangkatnya kita taruh ke depan. Jadi pangkatnya saya taruh ke depan, pangkatnya dikurangi. Kemudian fungsi. Fungsi itu berarti tuh ini kan sin, turunan dari sin itu cos. Jadi muncul cos. Baru sudut. Sudut kan 2x plus 3, turunin sudutnya. Jadi gitu. Jadi 6 sin kuadrat 2x plus 3 cos 2x plus 3. Ya, gitu ya. Oke, terus yang D, apa yang D? Tangen. Oke. Tangen dari berapa ini? Sepetan X kuadrat plus 1 ya? Oke, oke. Berarti gimana? Berarti kan kita cek dulu koefisien pangkat lewat koefisien pangkat lewat fungsi ya. Fungsi berarti apa? Turunan dari tangen sekant kuadrat dari
X kuadrat plus 1. Lalu baru kalikan dengan turunan sudutnya. Turunan sudutnya ternyata 10 X kuadrat plus 1. Nah, itu ini susah ya. Jadi kan berarti ini harus pakai aturan pembagian ya. Jadi berarti ini, kalau kita cari turunan dari 10 X kuadrat plus 1, berarti adalah minus 2X per X kuadrat plus 1 kuadrat ya. Jadi ini adalah minus 2X per X kuadrat plus 1 kuadrat. Ya, inilah ya. Oh, ya, jadi sama. Penerapannya koefisien pangkat fungsi sudut. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya. Yuk. Oke, yang 26, tentukan d dx ya. D dx itu udah biasa gitu ya. Jadi berarti ini d dx adalah turunan dari sin x kuadrat, berarti adalah apa? Pertama apa? Koefisien lewat pangkat lewat fungsi kan? Cos x kuadrat baru kalikan sudutnya 2x. Yang B, d dx-nya apa? Ayo. Ada pangkat kan? Ada 2 sin x, pangkatnya kurang 1. Turunan dari sin cos. Cos x. Berarti ini adalah sinus 2x. Terus yang C, y sama dengan X cos X kuadrat. Berarti kan pakai aturan perkalian. Pertama ininya saya anggap U, ini V. Berarti turunan dari U apa? 1 ya. Berarti ini jadi cos X kuadrat ditambah dengan X kalikan dengan turunan dari cos X kuadrat. Pertama apa dulu? 2 dulu kan? Enggak. Pangkat koefisien pangkat lewat fungsi ya. Berarti ini minus sin X kuadrat dikali dengan 2X. Maka di sini kalau mau sederhanain berarti dy dx adalah cos dari X kuadrat minus 2x kuadrat sin x kuadrat. Terus yang D, wah ini nih, yang D, wah benar ini, dy dx. Akar, berarti kan kita harus pakai aturan pembagian ya. Itu ya, harus pakai aturan pembagian ya, dy dx. U aksen V min U aksen V. Berarti ini U aksennya apa? U aksennya. U aksennya kan berarti adalah setengah X maka minus setengah. Dikali dengan V-nya adalah 3x plus 1 pangkat 4 dikali dengan 3x plus 1 pangkat 4 dikurang dengan turunan yang ini kan. Turunan ini apa? 4 kali 3x plus 1 pangkat 3 yang dikali dengan 3. Kemudian dikali lagi dengan si U-nya akar X. Per 3x plus 1 pangkat 8. Gitu ya. Berarti ini kalau kita mau sederhanain ya, saya akan sederhanain sendiri lah ya. Jadi ini berarti 3x plus 1 pangkat 4. Ini 2 akar X. Ini dikurang dengan 12 kali 3x plus 1 pangkat 3 kali akar X per 3x plus 1 pangkat 8 ya. Intinya ini silakan rapikan sendiri. Ya. Oke, saya lanjutkan dengan yang 27A. 27A ini kita diminta garis singgung ya. Garis singgung itu ya sama aja. Jadi kita diberikan Y, kita coba cari dulu turunannya, berarti dy dx. Dy dx dari 2 sin 5x. 2 sin 5x berarti turunannya gimana? Koefisien dulu kan ada 2, tulis 2. Pangkat tidak ada. Setelah pangkat apa? Fungsi. Turunan dari sin apa? Cos. Berarti 2 cos 5x yang dikali lagi dengan 5. Karena kan ada turunan sudutnya. Jadi ini adalah 10 cos 5x. Nah, di sini kita masukkan x-nya berapa? Kita masukkan x-nya pi per 5. Ya, jadi kita di sini substitusi x-nya adalah pi per 15 ya. Oke, x sama dengan pi per 15. Maka di sini
gradien akan jadi 10 cos pi per 3. Maka di sini gradiennya adalah cos pi per 3 berapa? 5 ya. Setengah soalnya. M-nya 5. Tentukan gradien. Oh, udah gradien doang kan? Kita gradien dari sini. Ya, gradien doang. Ya udah, kalau gradien doang mah udah selesai berarti kita. Oke, yang B. Yang B apa fungsinya? Wah, 4x per itu. Kita tulis dulu kali ya. Y 4x per x kuadrat plus 1 pangkat 3. Berarti kita turunnya pakai aturan pembagian dong. Jadi U aksennya apa? 4 dikali dengan x kuadrat plus 1 pangkat 3 minus 4x yang dikali dengan 3x kuadrat plus 1 kuadrat dikalikan dengan 2x kurung-kurung gitu ya. Dibagi dengan x kuadrat plus 1 pangkat 6. Nah, kita kan mau cari gadenya doang. Berarti kita langsung aja sini. Kita langsung aja substitusi absisnya kan x-nya 1. Jadi di sini berarti si M adalah 4 kali 2 pangkat 3 dikurang ini 4 berarti ya 4 dikali dengan 12 kali 2 dibagi dengan 64 gitu ya. Maka ini akan jadi 32 min 96 per 64. Jadi berarti ini adalah min 1. Ini gantinya min 1. Semoga nggak salah ya. Oke, nomor 28 kita sudah setengah perjalanan. Sudah setengah perjalanan, guys. Seneng nggak, guys? Setengah perjalanan, ya lah udah habis ke Bantai ya UTS fisika kan ya. Ada. Nah, oke lanjut lanjut. Turunan kedua. Berarti ini apa ya? F aksen dulu kita turunin pelan-pelan aja. Berarti ini akan jadi 4x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 2x plus 3. Lalu ini F double aksen X-nya adalah 12x kuadrat min 30x ditambah dengan 2. Lalu yang B, Fx sama dengan itu sin 5x. Berarti akan jadi 5 cos 5x. Lalu kalau saya turunkan lagi, maka akan jadi min 25 sinus 5x. Terus ini yang C, x per x kuadrat plus 1. Waduh, mampus nih. Ya, coba kita turunin dulu yang pertamanya. Berarti akan jadi x kuadrat plus 1 minus x kali 2x berapa? 2x kuadrat ya? Bego. X kuadrat plus 1 kuadrat. Ya, jadi ini f aksen x-nya saya bisa sederhanain jadi min x kuadrat plus 1 x kuadrat plus 1 kuadrat. Lalu di sini f double aksen x maka akan jadi min 2x x kuadrat plus 1 kuadrat minus x kuadrat plus 1 ini 2 kali x kuadrat plus 1 kali dengan 2x yang dibagi dengan x kuadrat plus 1. Dia pakai aturan pembagian ya guys. Kalau tidak ingat aturan pembagian itu kalau kita fx-nya adalah u per v, maaf kalau tempo cepetan, jadi f aksennya adalah u aksen v min u v aksen dibagi dengan v kuadrat gitu ya. Kalau bingung. Yang D di sini fx f aksen x-nya berarti gimana? Ini kan pangkat setengah nih. Berarti setengah 3x plus 5 pangkat minus setengah. Gitu kan? Kemudian diturunkan lagi kan? Kalau diturunkan lagi berarti jadi berapa? Oh ini sorry, lupa kali 3. Ya, jangan lupa kali 3. Jadi ini berarti adalah, sorry, jangan F aksennya dulu. F double aksen, F aksennya dulu aja. Ini kan F aksen adalah 3 per 2 dikali 3x plus 5 pangkat minus setengah. Berarti sini F double aksennya adalah min 3 per 4
Ini jadi min 3 per 2 dikali sama 3. Maka di sini F double aksen X-nya adalah min 9 per 4 dikali 3X plus 5 min 3 per 2. Ya, gitu ya. Terus yang E, X cos X pangkat 3. Berarti pakai aturan perkalian ya. Jadi cos X pangkat 3 ditambah dengan X dikali dengan, ayo apa dulu nih? Makan nggak ada ya, langsung fungsi ya berarti. Langsung tunanya apa? Min sin. Kalau cos kan min sin. Cos jadi min sin terus dikali dengan 3X kuadrat. Jadi berarti di sini F aksen X-nya adalah cos X pangkat 3. Di sini akan jadi minus 3X pangkat 3. Ya kan? Sin X pangkat 3. Lalu F double aksen X-nya berarti saya turunkan lagi kan? Yang ini akan jadi 3X kuadrat. Sorry, minus ya. Kan turunan cos min sin. Aduh, epan, epan. Ya, jadi kita turunkan dulu fungsinya ya. Cos dulu kan jadi min sin. Tapi ini langsung aja lah ya. Min 3X kuadrat sin X pangkat 3. Nah, yang ini turunnya pakai aturan perkalian kan? Berarti pertama turun ini dulu nih. Berarti 9X kuadrat yang dikali dengan sinus X pangkat 3 tutup ditambah dengan turunan dari sin X pangkat 3 ya kan? Berarti turunan dari berarti ini akan jadi 3X pangkat 3 kan tetap turunan ini kan? Turunan dari sin apa? Cos. Jadi cos X pangkat 3 dikali dengan 3X kuadrat. Ya, jadi ini kita punya F double aksen X-nya ini adalah minus 3X kuadrat sin X pangkat 3 minus 9X kuadrat sin X pangkat 3 minus 3X pangkat 3. Berarti kalau saya kalikan ini, antara ini kan jadi 9 ya? Sorry. Ini kan jadi 9 ya? 9 X pangkat 5 cos X pangkat 3. Jadi di sini saya punya min 12X kuadrat sinus X pangkat 3 minus 9X pangkat 5 cos X pangkat 3. Ya, itu ya. Wow, penuh dengan X ya. Pusing gak tuh? Ya, oke, lanjutkan. 29 dan 30. Lanjut, lanjut. Oke, di sini nomor 29. Dia bilang kita punya suatu fungsi fx, lalu tentukan titik P, A, B sehingga pada grafik fungsi f dapatnya double aksen A itu 0 ya. Berarti kan idenya diturunkan dua kali aja guys. Jadi kita coba dulu turunkan dua kali. Turunkan dulu sekali kan. Di f aksen x. Berarti adalah 4x pangkat 3 min 24x. Udah. Terus f double aksennya adalah 12x kuadrat min 24. Nah, ini kan katanya sama dengan 0. Jadi buatlah sama dengan 0. Berarti 12x kuadrat min 24 akan sama dengan 0. Maka x kuadratnya akan sama dengan 2. Maka x-nya akan sama dengan plus minus akar 2. Nah, lalu plus minus 2 ini akan dimasukkan ke fx. Jangan dimasukkan ke f double aksen. Jadi fx-nya kan tadi kan yang di soal apa? X pangkat 4 min 12x kuadrat min 2. Berarti kalau saya masukkan f-nya akal 2, berarti kan ini akan jadi akal 2 pangkat 4. Berarti akal 2 pangkat 4 berapa? 4 ya? 4 min 12 kali 2 minus 2. Itu ya? Minus 22. Begitulah. Betul apa betul? Semoga betul ya. Ya, betul. Kalau teman-teman masukin X-nya, F-nya itu adalah minus akar 2, ini akan juga sama dengan minus 22. Jadi mereka dua akan sama. Gitu ya. Oke, nomor 30. Di sini kita punya suatu posisi. Nah, ini kan yang habis belajar fisika pasti ngerti nih. Ini kan kinematika doang ya, nggak ya? Hehe. Nah, jadi kan ini kan posisi nih. Berarti kalau kita mau cari kecepatan, berarti kita turunin kan? Berarti di sini apa? Eh, berarti VT adalah X aksen dari T. Berarti di sini VT itu bisa saya turunkan. Berarti ini adalah setengah yang dikali dengan T kuadrat min T plus 4 pangkat minus setengah. Gitu ya. Jelek banget tulisanku.
Nah, jangan lupa teman-teman kalikan dengan apa? Turunan dalamnya. Turunan dalamnya apa? Turunan dalamnya adalah 2T min 1. Nah, di sini kan kecepatan awal. Berarti di sini adalah yang jadinya adalah V0. Masukkan T-nya sama dengan 0. Jadi ini berarti setengah dikali dengan 4 yang dipangkatkan min setengah. Itu dikali dengan min 1. Maka di sini V0 akan jadi 4 itu kan 2 pangkat 2. Jadi kan bayangannya adalah sekarang kita punya 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan dengan min setengah. Maka kan jadi kali ya. Ini 2 pangkat min 1 ya. 2 pangkat min 1 berapa? Setengah ya. Jadi berarti ini akan jadi min seperempat. Ini min seperempat meter per sekon ya. Atau lebih enaknya dalam desimal lah ya. Min 0,25 berarti meter per sekon. Gitu. Ya, oke. Kemudian yang B, tentukan kecepatan dan percepatan gerak partikel. Oke, yang B dulu ya. Berarti kan kita cari kecepatan dulu saat satu, berarti V1. Berarti di sini akan jadi setengah 1 kuadrat min 1 plus 4, gitu. Pangkat min setengah dikali dengan 2 min 1. Maka di sini V1 akan sama dengan seperempat kali 1. Maka akan jadi seperempat atau 0,25 meter per sekon. Gitu ya. Oke. Lalu yang A, gimana yang A? Yang ya percepatan gimana percepatannya? Nah, ini yang sulit. Karena kita kan harus turunin lagi tuh berarti kan. Ini di sini kita punya VT dalam rumusan umumnya. Itu adalah 2T min 1 yang dibagi dengan 2 kali akar T kuadrat min T plus 4. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita turunin ini kan akan jadi 2 yang dikali dengan 2 akar T kuadrat min T plus 4. Gitu. 2 kalinya kan ini. Kemudian minus ya, minus U-nya diam, 2T min 1 sekarang ini yang diturunin ya. Gak muat kayaknya. Sebentar ya guys. Suka ngelag kalau udah belakang nih. Oke, jadi ini akan jadi turunan yang bawahnya. Turunan bawahnya berapa ya? Berarti ini kan pangkat setengah ya. Bla 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 pangkat setengah. Jadi ini akan jadi T kuadrat min T plus 4 pangkat min setengah yang dikali dengan 2T min 1. Jadi V aksen T-nya itu adalah 2. Jadi ini AT ya. Sebentar. Oh, enggak. Hapus. Maka ini AT akan jadi 4 akar T kuadrat min T plus 4. Yang ini akan jadi minus 2T min 1 kuadrat dikali dengan T kuadrat min T plus 4 pangkat min setengah. Oke, masukin A-nya 1 ya. Jadi kan berarti ini akan jadi 4 kali 2 minus 1 yang dikali sama eh, setengah. Jadi akan jadi A1 adalah 8 dikurangi dengan setengah. Yang berarti adalah 15 per 2 atau 7,5 meter per sekon kuadrat. Jadi gitu turunan. Ini 15 per 32 ya? Sebentar ya. Ah, ada salah ya? Apakah ada salah guys? Semoga tidak ada guys. Oke, sebetulnya ada guys. Sebentar ya. Ada salah guys. Kalau udah ngitung banyak ini tuh udah mulai agak tingkat kesalahannya tuh meninggi gitu. Karena kan suka silap mata kita itu. Jadi yang ini itu ada salahnya di ini. Jadi kan ini ada duanya harusnya, ada dua.
ada duanya. Gimana sih? Coba kita tuh ini aja ya. Bentar, bentar. Coba ya, kita tuh ini 2 akar T kuadrat min T plus 4. Berarti ini adalah 2 yang dikali dengan T kuadrat min T plus 4 pangkat setengah. Gitu kan? Berarti kalau gitu, ini kan dikali itu. Ya enggak? Berarti kan jadi akan jadi T kuadrat min T plus 4. Ini kan min 1 jadi min setengah. Ya kan? Dikali dengan 2T min 1. Ya udah bener ya? Untuk T. Oh, ya ya ya. Gua ngerti soal di mana. Sorry guys. Ini gua lupa bagi dengan ini. Dikuadratin. Sorry. Ini gua lupa membagi dia dengan kuadrat. Ini saya akan hold. Saya pindahkan dulu ke sini gitu ya. Pindah ke bawah dikit. Nah, ini kan berarti kan harus per, ya kan harus per sama ini kan 2 akar T kuadrat min T plus 4 kuadrat. Jadi ketika saya masukkan satunya, berarti yang satunya ini bukan yang atas doang, berarti yang bawahnya juga kena gitu kan. Jadi ini berarti akan jadi per, duh, udah ya. Oke udah, dibagi dengan em, 4 kuadrat gitu ya. Jadi berarti di sini kan kalau kita masukin satu, saya masukkan satu, ini A1 ya. Nah, kalau saya masukkan satu, berarti kan akan jadi 8. Ya enggak? Kemudian kalau masukin satu ini dikuadratin, berarti kan akan jadi 8 min setengah yang dibagi sama 16. Berarti yang ini akan jadi 15 per 2 per 16. Yang berarti akan jadi 15 per 32 meter per sekon kuadrat. Ya gitu ya. Ada salah, biasalah. Ya begitu teman-teman. Belum selesai ya? Masih yang B ya? Oh my God. Itu kan kapan partikel bergerak ke arah kiri? Partikel bergerak ke arah kiri ketika kecepatannya negatif. Jadi kecepatannya apa tadi? Setengah VT itu adalah setengah T kuadrat min T plus 4 min setengah dikalikan dengan 2T min 1. Nah, berarti ini VT, kita mau cari VT akan kapan dia lebih kecil dari nol, gitu kan? Jadi di sini saya ubah dulu dia lah ke akar gitu. Jadi kalau ada akar tuh lebih enak untuk kasus ini. Jadi berarti di sini akan jadi 2T min 1, 2 akar T kuadrat min T plus 4 akan lebih kecil dari nol. Nah, lihat teman-teman lihat di sini eh bahwa yang bawah itu pasti definite eh definite positif ya gitu ya. Pasti definite positif lah karena akar gitu. Karena akar kan nggak mungkin negatif. Jadi berarti di sini eh yang mungkin adalah 2T min 1 lebih kecil dari nol. Maka T-nya itu harus lebih kecil dari setengah. Nah, tapi ada batasannya. Ya, kita ingat bahwa ada domain gitu ya. Ada domain dan juga T itu tidak mungkin negatif. Jadi T itu tidak mungkin negatif ya. Ya, di sini. Jadi karena T itu tidak negatif, ya tidak pernah akan negatif itu waktu ya. Maka di sini T yang memenuhi itu adalah dari nol sampai setengah. Ini kayak semacam E gitu ya. Himpunan maksudnya.
Nah, lanjut di D, tentukan kapan partikel berhenti sesaat ya. Kalau kapan partikel berhenti sesaat berarti V-nya 0 ya. Berarti 2T min 1 per 2 akar T kuadrat min T plus 4 sama dengan 0. Ya, berarti kan akan tercapai ketika apa? Tercapai ketika ketika si pembilangnya 0. Ya, 2T min 1 berarti akan sama dengan 0. Maka T-nya harusnya waktu pada saat setengah sekon. Ya, itu satuan. Tapi ya bukan fisika juga ya. Bodoh amat lah ya. Hehe. Nah, oke. Yang E. Tentukan apakah kecepatan partikel pernah sama dengan 0. Nah, kita lihat percepatannya itu apa? Percepatan partikel. AT kan? Nah, ini. Tadi AT. Pernah nggak kira-kira percepatannya ini eh, negatif? Kalau kita tinjau dari apa? Kita tinjau dari fungsinya ya. Kita tinjau dari fungsinya, seharusnya tidak mungkin pernah negatif. Ya, ya kenapa saya berani jamin gitu ya? Ya, karena gini. Coba kita ambil dulu yang ini. Ya, kita ambil dulu yang ini. Masih dalam keadaan T. Ya, ini saya bawanya saya ubah dulu nih. Oh enggak gitu ya. Oke. Nah, kalau saya sederhanain, ini AT. Saya misalkan eh akar apa ya? Sebentar. Berarti yang ini akan jadi ini ya. Yang ini akan jadi 4 dikali dengan T kuadrat min T plus 4. Gitu. Nah, jadi ini guys. Jadi gini. Nah, kemudian kalau saya sederhanain ini, ah berarti kan gini ya. Empat kali akar T kuadrat min T min 4. Sebentar, sebentar. Oke, jadi idenya sekarang adalah kita mau lihat bentuk fungsi AT ini gimana. Jadi idenya adalah kita coba kalikan dia dengan sekawannya. Jadi sekawannya ini kita coba kalikan dengan akar, sorry, akar T kuadrat min T plus 4. Nah, kita coba kalikan dengan sekawannya ini. Atas dan bawah ya. Nah, jadi di sini kalau kita kalikan atas dan bawah, maka ini kan yang ini akan lepas nih. 4 kali akarnya akan lepas yang ini T kuadrat min T plus 4. Nah, yang ini akan hilang, akan saling menghilangkan karena akar kali dengan akar. Jadi ini akan tersisa 2T min 1 kuadrat. Yang ini akan jadi 4 T kuadrat min T plus 4 pangkat 3 per 2. Karena kan ini pangkat 1, akar itu pangkat setengah. Jadi akan jadi 3 per 2. Nah, sudah? Sudah demikian, ya dah. Jadi kita sekarang sudah punya fungsi yang em, bagus gitu. Jadi kayak ini kalau kita masukikan jadinya 4T kuadrat min 4T plus 16. Nah, kalau saya buka min 2T min 1 kuadrat itu kan adalah 4T kuadrat min 4T plus 1. Jadi kalau ini akan tetap gitu ya. T kuadrat min T plus 4 3 per 2. Jadi ini kalau kita coba sederhanain ini akan jadi 15 gitu kan. 15 per 4 yang dikalikan dengan T kuadrat min T plus 4 pangkat min 3 per 2. Gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini kan. Ini kan sekarang fungsi AT nih.
Nah, dia kan menanyakan apakah AT itu mungkin untuk, waduh sebentar ya. Ini saya harus refresh dulu. Sebentar, sebentar. Karena udah nge-lag dia guys. Kalau udah nge-lag tuh udah males. Ya. Nah, jadi di sini eh dia kan tanyakan apakah A itu mungkin negatif. Nah, di sini jawabannya tidak mungkin negatif. Kenapa? Ini, ya kan? Pangkat min 3/2, ya kan? Pangkat min 3/2 ini kan berarti ada akarnya di situ. Ya kan? Ada akar. Berarti kalau saya sederhanain, jadi AT ini adalah 15 per 4 kali T kuadrat min T plus 4 diakalin lagi sama T kuadrat min T plus 4. Nah, T kuadrat min T plus 4 ini akan selalu positif gitu. Nah, karena ini selalu positif, ini juga akan selalu positif. Jadi, jawaban untuk yang ini adalah bahwa A atau kecepatan itu adalah tidak mungkin negatif. Karena kita udah modif sedemikian rupa, jadi kelihatan tuh fungsinya sekarang. Kalau tadi kan agak kacau tuh, nggak bisa ngeliatin di mana hubungannya gitu kan. Ini kan kacau nih, ini statusnya ini kacau gitu ya, kacau. Nah, setelah kita rapiin bagus-bagus gitu ya, nah ternyata kita bisa nemuin ini nih, bahwa A itu tidak mungkin negatif. Begitu. Oke. Wah, masih banyak ya. Gimana ya guys ya? Waduh. Senang kok sampai nomor 37 ya guys. Cuman ya durasinya agak lama. Ya, karena memang banyak. Jadi salahin yang membuat soal, jangan salahin saya ya. Oke, bentar ya, kita break dulu. Oke, udah selesai istilahnya. Yuk. DY DX menggunakan turunan implisit. Baik. Pertama ini ada Y kuadrat. Berarti apa? 2Y DY DX. Lalu 4Y berarti 4 DY DX. Lalu 3X turunannya 3. Muncul DY DX nggak? Nggak usah karena X. Udah 4 turunannya 0. Berarti di sini saya bisa faktorkan DY DX gitu ya. Jadi 2Y plus 4 sama dengan 3. Maka di sini DY DX ini adalah 3 per 2Y plus 4. Wih, beres ya. Mudah kan? Oke, yang B. X pangkat seperempat. Berarti seperempat X pangkat min 3 per 4. Ditambah dengan seperempat Y pangkat min 3 per 4 dikali dengan DY dx. Sama dengan 0. Maka di sini DY dx-nya apa? DY dx, kita buat DY dx-nya sendiri. Berarti yang ini saya pindahkan ke luar sebelah ya kan? Ini, gitu kan? Nah, terus si seperempat Y pangkat 3 ini gimana supaya pindah? Ya udah, berarti dikaliin kan? Ya enggak? Jadi ini ya 4 per Y min 3 per 4. Maka 4-nya akan saling coret. Jadi sini dy dx akan jadi X per, sorry, akan jadi min X per Y. Ini kan ada negatif nih. Jadi min X per Y yang dipangkatkan min 3 per 4. Kemudian yang C, 4 akar Y. Nah, 4 akar Y, berarti berapa tuh 4 akar Y itu? Berarti adalah Y pangkat setengah ya. Berarti kan itu adalah 2Y pangkat min setengah dari DY dx. Lalu ada XY. XY ini juga pakai turunan aturan perkalian. Jadi ini akan jadi Y plus X DY dx sama dengan 2X. Nah, jadi di sini saya punya 2 per akar Y dari dikali dengan D dx. Kemudian ini saya kalikan masuk gitu ya. Nah, yang ada D dx-nya saya kumpulin. Jadi ini kan dy dx buka kurung 2 per akar Y min X akan sama dengan 2X ditambah dengan Y. Maka sini dy dx akan sama dengan 2X plus Y 2. Ini kalau mau diakalin bisa jadi 2 akar Y per Y kita dirasionalin min X. Nah ini ya bentuknya ya. Kemudian yang dx pangkat 4Y. Waduh, tambah lama. Coba X pangkat 4Y ditambah dengan
sin 5x tambah y gitu ya. Oke, benar. Sama dengan maksudnya, sama dengan. Y turunin kan? Turunan dulu, X dulu kan? 4X pangkat 3. Y. Ditambah dengan X pangkat 4 doang kan? Y turunannya di dx. Kan 1. Terus ini sin. Nah, sin ini gimana? Ya udah, kan koefisien pangkat fungsi sudut. Jadi fungsinya dulu cos 5X plus Y. Lalu turunin sudutnya. Sudutnya apa aja? 5 plus dy dx. Itu kan? Jadi di sini yang ada dy dx yang mana aja? Ini kan? Saya coba kaliin masuk dulu ya. Ini kan jadi gini nih. X pangkat 4 dy dx. Lalu cosnya saya kalikan masuk satu-satu ya. Jadi 5 cos 5x tambah y itu dikali dengan dy dx cos 5x plus y. Maaf mepet. Bentar saya atur dulu ya supaya nggak mepet ya teman-teman. Supaya rapi. Bagus kan tulisanku? Oke, ini ya dy dx. Berarti ini harus dikali lagi. Sebentar, sebentar. Saya baca dulu ya. Ditambah ya ini ya. Sorry, sorry. Ini ditambah guys. Ini ditambah dengan cos 5x plus y dy dx. Nah, sekarang ada dy dx-nya dikumpulin. Jadi dy dx-nya yang ada apa ya? X pangkat 4 kan? X pangkat 4 gitu ya. X pangkat 4 ini kan ada juga kan? Tapi saya pindahkan jadi minus. Toh, ini kan? Lalu di sini ada 5 cos 5x plus y minus 4x pangkat 3y. Maka di sini si daya dx-nya berapa? Si daya dx-nya adalah 5 cos 5x plus y min 4x pangkat 3y dibagi dengan x pangkat 4 min cos 5x plus y. Ya, itu daya dx-nya. Wah, luar biasa. Full dengan daya dx. Lalu nomor 32, tentukan persamaan gaya singgung. Nah, sekarang yang ditanya adalah persamaan gaya singgung ya, bukan gradien. Ya, jadi saya fokus lagi aja supaya kita gampang lihat soalnya. Di sini, ya nomor 32. Nomor 32 di sini kita pakai yang A, y kuadrat. Berarti kan saya harus cari dx dulu kan? Ya enggak? Jadi ini akan jadi 2y dy dx. Kemudian ini pakai aturan perkalian. Jadi ini akan jadi 6xy ditambah dengan 3x kuadrat dy dx sama dengan 0. Jadi di sini kita punya dy dx. Itu apa aja yang ada? Dy dx adalah 2y plus 3x kuadrat sama dengan minus 6x y. Maka di sini dy dx adalah min 6xy yang dibagi dengan 2y plus 3x kuadrat. Nah, sampai saat ini masukkanlah si x dan y-nya. X-nya min 1, y-nya si x-nya min 1 kan. Jadi ini berarti min 6 kali min 1 kali 3. Yang ini akan jadi 2 kali 3 tambah 3 kali min 1 kuadrat. Maka ini akan jadi 18 per 3 yang berarti gradiennya adalah 6. Tapi kan kita disuruh cari persamaan gaya singgung. Oh ya udah berarti y min y1 sama dengan m dikali dengan x min x1. Berarti di sini y min 3 akan sama dengan 6 dikali x tambah 1. Yang berarti di sini adalah y adalah 6x plus 9. Ya. Oke, yang B. Yang B, tangan ya. Nah, berarti turunin dong tangan XY. Berarti turunin apa dulu? Secant kuadrat dulu yang diturunin. Ya. Kemudian XY. Berarti saya harus ini kan? Berarti saya harus kalikan dengan Y plus X dy dx. Jadi kan ini fungsi, ini sudut. Kan? Sama dengan dy dx. Nah, kalau mau cepat langsung masukin aja itu si X dan Y-nya sebenarnya. Jadi kan ini X-nya pi per 4. Berarti ini akan jadi sekant kuadrat dari pi per 4. Ini akan jadi 1 tambah X-nya pi per 4 kali dy dx. Gitu.
juga dy dx. Nah, secant kuadrat itu kan berarti seperkos dari pi per 4. Jadi seper setengah akar 2. Berarti kan jadinya akar 2 ya. Nah, berarti akar 2 ketika dikuadratkan akan jadi 2. Jadi berarti di sini adalah 2 ditambah dengan pi per 2 dy dx, ini dy dx. Maka di sini dy dx, kalau saya buka di sini, eh saya pindahin aja lah ya. Jadi ini saya pindahin dulu guys ya. Sebentar. Jadi di sini eh, itu 2 akan sama dengan dy dx kali 1 minus pi per 2. Ya. Jadi di sini dy dx adalah 2 per 1 min pi per 2. Gitu ya. Yang berarti di sini kalau saya sederhanain, berarti adalah 2 per 2 min pi per 2, maka akan jadi 4 per 2 min pi. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh buat persamaan garis singgunnya, berarti y min y1, bisa y min y1 akan sama dengan m x min x1, berarti di sini y min 1 akan sama dengan m, di mana m-nya adalah 4 per 2 min pi ya. 4 per 2 min pi yang dikali dengan x min pi per 4. Nah, jadi y-nya entar dalam, ya silakan dicek sendiri ya. Silakan diulik sendiri. Jadi saya juga mau cek dulu. Benar nggak ya? Nah, dilihat dulu guys. Ntar saya sesat ya. Mau sesat saya ini. Minus ya. Coba, 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 coba. Harusnya di sini min 4. Oh ya, benar-benar kok. Benar-benar. Min 4, 4 per 2 min pi ya, benar. Ya, jadi y-nya ya silakan cari sendiri lah ya. Atau mau saya hitungin boleh. Kalau mau dihitungin boleh. Jadi kan berarti ini akan jadi 4 per 2 min pi x gitu kan. Kemudian ini ditambah dengan 1. Terus ya ini dikali kan, ini kan kali masuk. Jadi ini adalah 4 per 2 min pi. Gitu. Jadi minus ya. Sorry, sorry. Sebentar guys. Laptopku tidak secepat itu. Min 4. Sorry, sorry. Jadi ini ini ngeblank aja. Min pi per 4 dikali 4 per 2 min pi. Makanya ini kan 4-nya dicoret. Jadi ini Y sama dengan 4 per 2 min pi X ditambah dengan 1 min pi per 2 min pi. Ya, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 33. Waduh, 33. Baiklah. Siapkan napas panjang-panjang adik-adik. Ya, nih DDX nih, DDX. Tentukan DYDX dan D kuadrat YDX kuadrat. Jadi yang A dulu ya. Kalau DX kan gampang, jadi kita udah coba kali-kali ya. Jadi ini berarti kan 5 DYDX min 3Y pangkat 4
dy dx sama dengan 3, ya kan? Berarti di sini kalau saya tulisnya lurus di sini berarti dy dx ini saya bisa faktorkan kan 5 min 3y pangkat 4 akan sama dengan 3. Maka di sini dy dx akan sama dengan 3 per 5 min 3y pangkat 4. Sorry, itu pangkat 4. Eh, 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 bodoh. Bentar ya guys ya. Ini hasil Bapak. Ayo, Bapak. 4y pangkat 3 ya. Salah. Tapi benar kok dari dx-nya. Ya, ini dx-nya. Ini dx. Nah, terus si d kuadrat dx ini gimana? Nah, kita gunakan, ya berarti kan ditulis sekali lagi dong. Nah, tapi ada yang sedikit berbeda. Gitu kan? Nah, yang sedikit berbeda apa? Berarti kan ini jadinya. 5 dikali dengan d dx. Coba kita jalanin dulu ya. Oke, kita kan punya 5 kali d dx. Berarti kan kalau saya uh, turunkan 5 d dx, itu kan berarti adalah ini anggaplah aturan perkalian ya. Berarti kan akan jadi kita punya 5 kan yang kalau turunan angka kan 0. Jadi 0 tambah uh, 5 terus d dx-nya ini diturunin ya. Berarti d dx-nya diturunin. Berarti ini akan jadi d kuadrat d kuadrat y dx kuadrat. Nah, yang ini coba, yang ini kan berarti 12y ya kan? 12y u aksen dikali dengan v. Ini kan turunan dari 4y pangkat 3 kan 12y munculnya 2 dy dx. Setelah itu kan dikali dengan v. V-nya juga dy dx. Ditambah dengan 4y pangkat 3 dikali dengan d kuadrat y dx kuadrat. Nah, jadi ini saya harus apa lah, mengungsikan dulu ya. Apa ya? Kamu saya ungsikan dulu ya dx ya. Jadi dx udah dapat ya. Nah, ini kan. Tuh, udah. Ini sama dengan 0. Jadi kalau kita mau cari d kuadrat y dx kuadrat, berarti kan jadi gini nih. Nah, hati-hati ya guys ya. Yang ini 12y bukan jadi d kuadrat, tapi jadi dy dx yang dikuadratkan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara turunan kedua dengan turunan pertama yang dikuadratkan. Nah, itu beda. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya otak-atik gitu ya. Jadi kan berarti ini d kuadrat y dx kuadrat ini adalah dari 5 min 4y pangkat 3. Ini akan jadi 12y dy dx kuadrat. Ya, berarti ini akan jadi d kuadrat y dx kuadrat akan sama dengan 12y. Dy dx-nya ganti ini. Jadi ganti dengan 3 per 5 min 4y pangkat 3 yang dikuadratin. Dibagi dengan 5 min 4y pangkat 3. Nah, ya udah. Gitu ya. Nah, coba yang B. Yang B saya bantu sampai ini ya turunannya ya. Oke, 4y kuadrat. Ya, terus dulu. 4y kuadrat min xy sama dengan 4x. Berarti ini kalau kita mau turunin, ini turunan pertamanya 8y dx. Yang ini akan jadi y plus x dx sama dengan 4. Jadi kalau kita mau munculkan dx, maka ini akan jadi 8y min x. Yang ini akan jadi 4 plus y. Maka di sini dy dx akan jadi y plus 4 dibagi dengan 8y min x. Nah, kalau saya turunkan lagi, berarti kan saya harus nurunin ini. Yang ini ya. Bentar, nge-lag. Yang ini ya. Ini saya harus turunin yang ini berarti kan. Jadi di sini, kalau saya turunin yang ini, berarti kan akan jadi apa? 8 dy dx kali dy dx. Lalu yang ini akan jadi 8y dikali dengan
D kuadrat Y dx kuadrat. Karena kan diturunin lagi, bukan di kuadrat ya. Jadi kan berarti ini akan jadi D kuadrat Y dx kuadrat. Gitu. Itu. Ini min Y ya. Jadi ini akan jadi min D dx. Min X kali D dx. Sebentar. Minus. Oke, berarti kan jadi D dx ditambah dengan X dikali D kuadrat Y dx kuadrat. Nah, entar teman-teman kelompokkannya ada ininya berapa gitu ya. Kali bla 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 akan sama dengan bla bla bla. Entar si kotak, misalnya saya ini kotak ini segitiga gitu ya. Jadi D kuadrat Y dx kuadrat akan sama dengan segitiga per kotaknya gitu. Silakan sederhanakan sendiri coba ya. Implisit. Karena saya kita akan langsung masuk ke laju yang berkaitan. Ya, laju yang berkaitan tuh mirip sebenarnya sama turunan implisit, tapi ya ada beda-beda dikit lah ya. Nah, jadi di sini kita diberikan nomor 34 dan 35 ya. Masih ada dua nomor lagi menuju ini. Ya, dimana nomor 36 itu lumayan panjang kalau nggak salah. Jadi yang ke-34, kita itu diberikan suatu buah kubus yang luas permukaannya bertambah. Jadi ada luas permukaannya bertambah. Ini menandakan apa? Berarti si luas ini akan bergantung terhadap waktu. Nah, itu kita definisikan sebagai apa? Kita definisikan sebagai A dt. Ya, kalau saya pakai A, karena A itu area luas. Yaitu adalah 72 cm kuadrat per detik. Tentukan seberapa cepat volume kubus tersebut berubah saat panjang sisinya 3 cm. Berarti kita dikasih tahu sisinya 3 cm. Kita ditanyakan dv dt ya, dv dt, Bapak. Nah, kita tahu saya hubungannya. Di sini hubungan yang paling bisa kita pakai adalah bahwa kita tahu bahwa luas permukaan sebuah kubus itu adalah 6S kuadrat. Ya kan? Di mana? Ya. Di mana kalau saya turunkan semua terhadap T, berarti kan akan jadi dA dt. Kalau ini saya turunkan jadi 12S. Karena diturunkan terhadap S, maka keluarlah ds dt. Gitu kan? Penerapan implisit. Jadi kan dA dt dikasih tahu 72. Sama dengan S-nya dikasih tahu 3. Jadi 12 kali 3 ds dt. Maka di sini pertambahan sisinya akan jadi 2 cm per detik ya, per sekon. Nah, karena saya mau cari dv dt, V itu kan adalah S pangkat 3. Maka kalau saya turunkan dia terhadap T, maka akan jadi 3S kuadrat ds dt. Maka di sini dv dt akan jadi 3 dikali dengan 3 kuadrat dikali dengan ds dt. Itu adalah 2. Maka di sini akan jadi 54 cm pangkat 3 per detik. Gitu ya. Oke, lanjutnya adalah 35. 35 ada sebuah cerita sebuah tangga dengan panjang 5 meter katanya. Bersandar pada dinding. Jadi kita punya dinding, ini dinding gitu ya. Lalu saya punya tangga di sini ya. Saya misalnya gini aja. Ya, ini katanya panjangnya 5 meter. Ujung buah tangga didorong mendatar. Jadi ada ujung gitu ya. Di sini dia bilang ada ujung gitu ya. Udah ada ujung gitu ya. Nih. Di sini dia bilang lajunya adalah 0,1 meter per detik. Jadi arahnya ke sana. Tentukan seberapa cepat ketinggian ujung atas tangga berubah ketika jarak ujung bawah tangga ke dinding 3 meter. Jadi dikasih tahu 3 meter. Gitu ya. Saat dinding 3 meter. Nah, jadi kita misalin dulu nih. Paling gampang. Jadi misalkan yang ini X gitu ya. Ini X, terus ini Y, yang ini M. Misalkan X, Y, dan M. Variabel gitu ya. Variabel dalam soal ini. Variabel. Ya, silakan lebih bagus. Variabel dalam soal. Maka kalau kita lihat kan di sini akan berlaku yang namanya teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras, berarti saya bisa cari Y ya. Dengan gampang kita bisa cari berarti Y-nya adalah 4. Ya enggak? Y-nya adalah 4. Ini dari mana? Dari Pitagoras. Lalu di sini maka akan berlaku teorema Pitagoras X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan M kuadrat. Dimana kalau saya turunkan, ini akan jadi 2X dx dt ditambah dengan 2Y dt
sama dengan nol. Nah, kenapa nol? Karena di sini panjang tangga ini diasumsikan konstan ya. Konstan sehingga kalau diturunkan kan akan jadi nol. Nah, di sini yang berubah itu hanyalah kita kan diminta menjawab seberapa cepat ketinggian. Ketinggian itu kan berarti berhubungan dengan Y. Ya, berarti kita tuh sebenarnya ditanya di soal itu ditanyakan dengan DDT sebenarnya. Ya, kita tuh ditanyakan DDT. Nah, jadi di sini kita akan mencari DDT, di mana kita tahu X-nya tadi ada berapa? 2 kali 3, dx dt kan 0,1 ditambah dengan 2 kali 4. Nah, DDT ini yang mau kita cari. Di sini DDT akan sama dengan 0. Begitu. Maka di sini 0,6 ditambah dengan 8, 8 DDT akan sama dengan 0. Maka di sini 8 DDT akan sama dengan min 6 per 10. Gitu ya. Maka di sini DDT itu akan jadi min 3 per apa ya? Min 3 per 40 ya. Apa satuannya? Meter per sekon ya. Coba saya cek dulu ya. Takutnya salah. Wih, panjang 5 meter, laju tetap 0,1 meter per detik. Jadinya kan 4. Berarti kan memenuhi ini. 2 kali 3 kali 0,1 kan berarti 0,6. 0,6 ditambah dengan 8. Bagi 2 semua bisa ya? Kenapa yang gue gak bagi 2 ya? Min 4 per. Kalau saya bagi 2 semua gimana? Kalau saya bagi 2 semua, kan nggak masalah kan? Jadi berarti 0,3 tambah 4 DDT sama dengan 0. Maka di sini DDT akan sama dengan min 3 per 10. Ini kan 4, min 0,3 kan soalnya. Ini min 3 per 10. Ya sama aja min 3 per 40. Bener kok guys. Udah bener ya? Oke, bagus. Oke, lanjut ke nomor 36. Nah, 36 ini contoh yang relatif cukup sulit. Menurut saya cukup sulit ya. Coba kita lihat apa sesulit apa sih gitu ya. Nah, jadi kita di sini punya sebuah bola besi yang dikasih es ya, dilapisi es katanya. Nah, di sini jari-jarinya katanya 5 ya. Kita pahami dulu 5 jari-jari. Kemudian dilapisi es jika es tersebut mencair, jadi dia berkurang nih. Jadi awal-awal itu kita tuh punya bola, jari-jarinya itu 5 cm. Cuma dia tuh dilapisi es, jadi ada sebuah lapisan di sini. Tuh. Nah, ketebalannya tuh kita misalkan dengan X. Nah, jadi si X ini lama-lama akan mencair begitu. Ya, lama-lama akan mencair begitu. Nah, analoginya kurang lebih begitu. Nah, jadi es tersebut mencair dengan laju 10 cm pangkat 3 per menit. Tentukan seberapa cepat ketebalan es. Nah, berarti kan yang ditanyakan adalah dx dt. Ketika ketebalan 1 cm dan juga tentukan seberapa cepat luas permukaan bagian luar es berkurang. Nah, berarti kita juga ditanya dl ya. dl dt. Nah, berarti di sini kita coba lihat dulu. Di sini, aduh, ada responding ya. Oke, oke. Jadi di sini kita akan cari dulu eh dx dt. Nah, tapi yang kita tahu di sini itu adalah eh volume kan. Jadi kalau kita mau mencari volume S-nya doang, volume S.
Itu kan berarti logika adalah volume bola ditambah dengan S yang dikurangi dengan volume bola. Maka di sini volume S-nya itu adalah gimana? Volume S-nya itu adalah bola plus S berarti adalah apa? Volume bola itu kan pada umumnya kan adalah 4/3 Pi F pangkat 3. Maka di sini akan jadi 4/3 Pi. M-nya adalah 5 plus X pangkat 3 ya. Kita misalkan ya kalau ujian harus jelas kayak misalkan ketebalannya itu adalah X. Nah, jadi 5 plus X 5 plus X pangkat 3 gitu ya. Nah, kita kurangkan dengan 4 per 3 Pi kali 125. Nah, maka di sini volume S-nya akan jadi gimana? Volume S-nya akan jadi 4 per 3 Pi. Yang ini kita coba buka ya. Sebentar. Ini kan sama-sama 4 per 3 Pi nih. X plus 5 pangkat 3. Coba kita buka X plus 5 pangkat 3. Kita pakai segitiga Pascal ya. 1, 3, 3 X berarti 15 X kuadrat. Gitu kan? Kemudian 3 lagi. Berarti 15 X. Eh, salah. Tunggu sebentar ya guys. Ngelag dia. Aduh. Oke. Ini bukan 15X. Salah. Oke, sebenarnya saya harus ini lagi ya. Sebentar. Ini jadinya adalah X kuadrat 25. 25X ditambah dengan 125. Jadi berarti di sini adalah ini X pangkat 3 plus 15X kuadrat plus 25X plus 125 minus 125. Oh, ternyata ada yang habis gitu ya. Jadi volume S di sini adalah 4 per 3 Pi yang dikali dengan X pangkat 3 plus 15X kuadrat plus 25X. Gitu ya. Jadi berarti di sini volume S akan jadi 4 Pi X pangkat 3 ditambah dengan 60 Pi X kuadrat ditambah dengan sebentar 4 Pi X pangkat 3 ditambah dengan X plus 5 pangkat 3 berapa ya? Coba fotomet. Kok gua ngeblank ya? X plus Tadi kan ini jadinya X kuadrat. Coba. X plus 5 pangkat 3. Oh, 75X, sorry. Ya, 75X. Ini 75X. Ini 75X. 75X. Maka ini akan jadi 300 pi X dibagi dengan 3. Ya, begitu. Oke, sudah? Sudahkah? Nah, sekarang kita udah punya volume S-nya. Kita kan dikasih tahu bahwa dV dt itu minus 10. Karena kan berkurang. Jadi kita dikasih tahu bahwa dV dt itu adalah minus 10. Berarti di sini dVs dt ini adalah turunan kan? Turunan dari ini semua gitu. Ya kan? Berarti saya harus turunin satu-satu gitu ya. Saya harus turunin satu-satu. Jadi berarti kan ini 4/3
Jadi ini turunan adalah 4 pi x kuadrat dx dt. Kemudian ini 40 pi x dx dt. Yang ini 100 pi dx dt. Nah, maka di sini kan min 10 nih. Terus dx dt bisa saya keluarin. Terus dikasih tahu kan bahwa X-nya berapa X-nya? X-nya 1 cm. Maka saya ganti semua dengan 1. Jadi ini 4 pi tambah 40 pi ditambah dengan 100 pi. Maka min 10 sama dengan dx dt dikali dengan berapa nih? 144 pi. Itu, maka di sini ekuivalen dengan dx dt adalah minus 5 per 72 pi. Jadi pi-nya di bawah ya, jangan di atas. Oke, udah. Belum. Itu masih dx dt. Kita belum mencari dl dt. Nah, untuk mencari dl dt, gitu ya. Ya udah, kita harus cari L-nya dulu kan. Harus cari L-nya dulu. Ya enggak? Apa luas permukaan bola? Berarti kan di sini luasan S, luas bola S itu kan adalah luas S secara keseluruhan ya. Maksudnya tuh kayak luas apa? Total. Berarti ini saya harus buatnya tadi apa ya? L ya. L dari bola plus S itu adalah 4 pi L kuadrat. Di mana L bola tambah S ini adalah berarti 8. Kok 8 sih? Jadi adalah 4 pi dikali dengan 5 plus X kuadrat. Gitu ya? Nah, jadi berarti di sini akan jadi 4 pi dikali dengan X kuadrat plus 210 X ditambah dengan 25, maka di sini akan jadi 4 pi X kuadrat ditambah 40 pi X ditambah dengan 100 pi. Begitu, maka kalau kita akan cari DL dt gitu ya, akan sama dengan ini kan, turunin lagi kan, ujung-ujungnya kan. Jadi ini adalah 8 pi x dx dt ditambah 40 pi dx dt, ya kan? Saya 0. Jadi di sini dl dt akan jadi uh, dx dt yang dikali dengan 8 pi x ditambah 40 pi. Dengan mengetahui bahwa dx dt itu adalah minus 5 per 72 pi, dan ini adalah totalnya adalah berapa? 48 pi, maka ada yang bisa dicoret di sini ya. Ada yang bisa dicoret gitu. Ada yang bisa dicoret kan? Jadi dl dt berapa dl dt? dl dt akan jadi ini bagi berapa? Bagi 8 bisa ya? Bagi 8, 6. Oh, jangan bagi 8, bagi 12 ya? Oh, 24 ya? Berarti ini minus 10 per 3 ya? Ini 2, ini 3 ya? Sentimeter kuadrat per apa? Berapa satunya? Saya tidak tahu. Per menit ya? Saya ikutinnya. Wah, udah kacau ini. Per menit. Gitu ya? Oke, berarti beres. DLDT udah dapat. Ya, tinggal terakhir nomor 37. Wah, ini 1,5 jam ya bisa ya? Bisa 2 jam ya? Sebentar ya guys ya.
Oke. Oke, soal terakhir di video kali ini eh, ada sebuah drone dengan ketinggian konstan, gitu ya. Dengan ketinggian konstan, lalu tuh dia bilang kan ketinggiannya konstan dan bergerak sepanjang jalan yang lurus dengan laju konstan. Sebuah mobil bergerak dari arah berlawanan, katanya gitu. Jadi gini, ilustrasinya gini, ada sebuah drone, ini anggaplah sebuah drone gitu ya. Ini sebuah drone. Nah, pada arah yang berlawanan ada sebuah mobil, ini mobil. Tuh. Jarak mereka itu mereka bilang 25. Jadi si drone ini terbang ke sini punya kecepatan drone, si mobil punya kecepatan mobil, kayak mobil gitu. Nah, jika pada saat tersebut jarak antara mobil dan drone, jadi jaraknya kan ini. Jadi kalau saya ambil titik-titik ini gitu ya, dan saya ambil titik-titik ini gitu ya, ini tuh jarak ini, jadi dia bilang adalah 15, ya kan? Ya sebentar jarak antara bukan ini 15. Sebentar ya. Ketinggiannya konstan kan ini 7. Jadi di sini bukan 15 tapi 24 tipe Pitagoras, ya kan? Nah, maka lagi-lagi ini memenuhi hubungan apa? Berarti kalau saya misalkan ini sebagai Y, ininya adalah X, ininya adalah apa ya jarak ya, berarti ini misalnya S gitu ya. Maka di sini akan memenuhi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat akan sama dengan S kuadrat. Maka di sini 2X dx dt. Nah, Y-nya itu 0 karena dia bilang Y-nya konstan. Maka ini akan jadi 2S ds dt. Nah, yang kita bisa cari di sini adalah dx dt. Di mana kalau saya masukkan X-nya 24, dx dt adalah yang mau kita cari. Maka di sini 2S, S-nya kan 50. Ds dt-nya berapa? Berkurang, berarti ini minus 15. Maka di sini dx dt ini adalah 50 kali min 15 per 24, ya kan? Yang berarti adalah berapa? Min 7, berarti 750 bagi 24. Berapa 750 bagi 24? Ah, bego lah. 24. 31,25 minus 31,25 ya minus karena kan X-nya kan semakin ke kiri kan jadi masuk di akal lah kalau minus gitu. Nah terus ini minus 31,25 meter per sekon. Nah dx dt ini dipengaruhi oleh dua kondisi. Jadi si dx dt itu dipengaruhi oleh dua kondisi. Ada dipengaruhi oleh si v-nya drone dikurangin dengan v-nya mobil. Di mana dx-dt kan min 31,25. Vedo-nya dia dibilang konstan 1. Dikurangi dengan V mobil. Gitu ya? Ada nggak? 25 kan? Oh, sorry, sorry. Ada salah, ada salah. Gimana ya? Ngelek pula dia. Oke. Ini ya, jadi salahnya di sini adik-adik. Ini kan 2 kan? Ah, jadi ini 50 kali min 18. Sorry. 50, berarti 750 bagi dengan 48. Berarti 15,625. Sebentar. Sebentar ya. Ah, ini adalah
Ini juga mesti benerin ya. Ya ini cuaca aja lah, udah nggak bisa lagi penghapusnya, bodoh lah ya. Jadi ini adalah 750 adalah minus 15,625 gitu ya. Nah, karena di sini yang sejalan itu si mobilnya kan, yang sejalan kan mobil kan. Jadi si duanya kita anggapnya melawan. Jadi berarti di sini bukan D min V mobil. Jadi salah. Jadi ini berarti DX dt itu dipengaruhi oleh si V mobil yang dikurangi dengan V-nya si Don. Artinya di sini minus 15,625 akan sama dengan V mobil min 1, maka V mobilnya akan jadi minus 14,625 meter per sekon. Ya, seperti itu. Jadi gitu jawabannya. Jadi dx dt ini tidak hanya dipengaruhi oleh mobil, tapi juga dipengaruhi oleh pesawat. Jadi mobil, jadi total pengaruhnya di jumlah. Ya, untuk tutorial bab 2 part 1, bagian 2 part 1 segini dulu. Banyak ya udah ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi banyak pelajaran berkaitan dan diferensial. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.